Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Pimpinan fraksi PKS DPR RI Pak Eki Awal Muharram, anggota fraksi PKS dari Komisi 4 yang ada hubungannya dengan kelapa sawit dan lain-lain, sumber minyak tanah yang sulit ini, minyak goreng, Dr. Andi Akmal Fasluddin, teman-teman media, TV, online, foto, dan lain-lain yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini, fraksi PKS sengaja mengundang teman-teman media, dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas respon teman-teman media yang luar biasa. Meskipun malam hari, tapi sigapnya luar biasa. Ini bagi kami adalah pertanda bahwa teman-teman media masih selalu antusias mengekspos berita-berita dari fraksi oposisi yang konstruktif. Apalagi malam ini kita akan menyampaikan tentang sikap fraksi PKS terkait dengan kelangkaan dan kemahalan minyak goreng. Kita lihat di beberapa daerah antri minyak goreng ini sudah seperti ular berpanjang-panjang, mudah meliuk-liuk dan seterusnya. Sudah sulit ditemukan ini minyak goreng, ditambah pula sekarang harganya luar biasa melambungnya. Bayangkan kalau orang-orang yang jualan dan penghidupannya dari jualan gorengan, kira-kira bagaimana rasa jeritan mereka itu. Di sini pemerintah harus hadir. Di dalam undang-undang, pemerintah berkewajiban menjaga stabilitas dan menjaga ketersediaan kebutuhan dasar masyarakat. Dan minyak goreng adalah salah satu kebutuhan dasar dalam hajat hidup manusia. Oleh karena itu, pada malam hari ini, saya Ketua Fraksi PKS didampingi oleh pimpinan dan anggota fraksi ingin menyatakan bahwa fraksi PKS mengajak seluruh anggota fraksi lain, dimulai dari fraksi PKS, untuk mengusulkan dibentuknya pansus hak angket. Insya Allah, fraksi PKS akan membuat surat resmi kepada pimpinan DPR, dan kita akan serahkan kepada pimpinan DPR surat resmi tersebut. Tapi malam ini kami ingin menyatakan dan bahwa fraksi PKS sangat konsen memperhatikan jeritan masyarakat yang sekarang sudah merasa kesulitan. Kesulitan-kesulitan lain sudah diderita oleh masyarakat dan rakyat ini. Ditambah lagi kesulitan minyak goreng yang sudah berbulan-bulan. Oleh karena itu, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman media, dan saya minta lebih lengkapnya kepada Bapak Dr. Andi Akmal Fasluddin untuk membacakan pernyataan sikap resmi dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera terkait dengan fraksi PKS mengusulkan dibentuknya pansus hak angket terkait dengan kelangkaan dan kemahalan minyak goreng yang sudah cukup lama membuat ibu-ibu menderita, bahkan ada ibu-ibu yang antri minyak goreng sampai meninggal dunia, dan juga banyak kasus-kasus yang lainnya. Terima kasih, dan kepada Bapak Dr. Andi Akmal Fasluddin dipersilakan untuk membacakan. Terima kasih Bapak Ketua Fraksi PKS Dr. Jazuli Joeni. Bapak Ibu sekalian, saya akan bacakan konferensi pers fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang pengajuan hak angket
tentang kelangkaan dan kemahalan harga minyak goreng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam adil dan sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, selama beberapa bulan terakhir, rakyat Indonesia telah mengalami kesulitan dalam memperoleh minyak goreng. Persediaan minyak goreng langka di pasar. Tingginya harga dan langkanya pasokan minyak goreng di Indonesia sudah berlangsung kurang lebih 5 bulan terakhir, sejak November 2021. Setelah itu, harga minyak goreng tidak pernah turun pada titik semula. Minyak goreng merupakan salah satu kebutuhan pokok rumah tangga dan telah menjadi hajat hidup orang banyak. Sesuai dengan amanat pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, seharusnya produksi atas minyak goreng dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Setelah kebijakan penetapan melalui Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendak nomor 6 tahun 2022 tentang harga eceran tertinggi minyak goreng mengalami kelangkaan di pasar. Bahkan di masyarakat harus antri berjam-jam hanya untuk mendapatkan 1 atau 2 liter minyak goreng. Hingga memakan korban jiwa emak-emak meninggal dunia di beberapa tempat di Kalimantan. Sebuah ironi negeri produsen minyak mentah kelapa sawit atau CPO terbesar di dunia. Meskipun sudah lebih dari 7 kebijakan dalam bentuk Permendak, mulai dari Permendak nomor 1 tahun 2022 hingga yang terbaru, Permendak nomor 11 tahun 2022 tentang penetapan harga eceran tertinggi minyak goreng. Pemerintah gagal dalam mengendalikan pasokan persediaan minyak goreng dan stabilisasi harga di pasar. Dalam kebijakan terakhir, pemerintah mencabut harga eceran tertinggi atau HET minyak goreng, menyerah kepada mafia minyak goreng, dan melepaskan harga sesuai dengan mekanisme pasar. Kondisi ini menunjukkan buruknya tata kelola industri minyak mentah kelapa sawit atau CPO dan minyak goreng yang terjadi selama ini. Pemerintah gagal menjamin stabilitas harga dan pasokan minyak goreng di pasar, sehingga masyarakat harus menanggung dampaknya. Dengan posisinya sebagai salah satu kebutuhan pokok terpenting masyarakat, krisis minyak goreng yang berkepanjangan berpotensi menimbulkan keresahan dan gejolak sosial di masyarakat. Terlebih sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Tidak berdayanya kebijakan pemerintah untuk menstabilkan harga dan pasokan minyak goreng perlu ditelusuri lebih dalam. Sudah sedemikian akutkah persoalan yang dihadapi, sehingga kebijakan yang diambil pemerintah tidak memberikan dampak yang berarti dalam menstabilkan harga dan pasokan minyak goreng. Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU mengungkapkan temuan awal penyebab tingginya harga dan langkanya minyak goreng di pasar, mulai dari aksi panik buying, penjualan bersyarat, dugaan hambatan akses, masalah distribusi, hingga indikasi adanya kartel. Pernyataan terakhir Menteri Perdagangan di media tanggal 17 bulan 3 2022 yang menyatakan adanya mafia minyak goreng yang terlibat dalam pengaturan pasokan minyak goreng di seluruh Indonesia. Oleh sebab itu, dengan mempertimbangkan pertama, Pancasila sila kelima, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sila kelima ini jelas mengamanatkan kepada negara agar menjalankan roda pemerintahan yang mampu merealisasikan rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kedua, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 20A ayat 2 bahwa dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain, Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat yang diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang tentang MD3 dan Tata Tertib DPR RI. Ketiga, Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Pasal 11, pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Keempat, Undang-Undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan. Pasal 3 huruf D, pengaturan kegiatan perdagangan bertujuan menjamin kelancaran distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan. Kemudian huruf J, pengaturan kegiatan perdagangan bertujuan meningkatkan perlindungan konsumen. Kelima, Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, bahwa negara memiliki kewajiban dalam membuat regulasi yang adil dan melindungi hak-hak konsumen. Oleh karena itu, karena ini sudah menyangkut hajat hidup orang banyak
dan hak-hak pemenuhan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, maka fraksi PKS DPR RI mengambil langkah politik dengan mengusulkan hak angket DPR RI tentang kelangkaan dan kemahalan harga minyak goreng, serta mendorong DPR RI untuk membentuk panitia khusus atau pansus angket untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah dalam membuat regulasi dan kebijakan tata kelola CPO dan minyak goreng mulai dari sektor hulu hingga hilir yang berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Tentunya langkah tersebut diharapkan akan membuka tabir apa yang terjadi di balik tingginya harga dan langkanya pasokan minyak goreng di tengah-tengah masyarakat dalam jangka waktu yang cukup lama tersebut. Demikian konferensi pers dari fraksi PKS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua Fraksi. Terima kasih kepada Dr. Andi Akmal Fasludin yang telah membacakan sikap resmi fraksi PKS DPR RI terkait dengan usul dibentuknya pansus hak angket di DPR RI, dan secara resmi insya Allah akan kita kirimkan surat kepada pimpinan DPR. Ini kami lakukan adalah sebagai bentuk tanggung jawab kami fraksi Partai Keadilan Sejahtera kepada masyarakat dan rakyat Republik Indonesia. Terutama kami tidak tega melihat ibu-ibu yang sudah berkelok-kelok mengantri minyak goreng ini, bahkan ada yang sampai meninggal dunia. Ini harus tidak boleh didiamkan. Pemerintah harus hadir, pemerintah harus bertanggung jawab. Pemerintah harus melakukan upaya-upaya dan pemerintah tidak boleh menyerah. Kalau pemerintah menyerah, menteri menyerah, berarti apa maknanya kehadiran sebuah negara? Itu kan tentu akan banyak yang bertanya. Itulah sebabnya fraksi PKS akan menempuh jalur yang dilindungi oleh konstitusi, yaitu membentuk pansus hak angket, mengusulkan hak angket dan membentuk pansus angket. Dan kami mengajak kepada fraksi-fraksi lain yang masih berpikir bagaimana dan merasakan penderitaan rakyat dan masyarakat untuk sama-sama bergabung dengan fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Karena kami ingin jelas apa penyebabnya, ingin mengurai, tidak hanya cukup mengatakan ini ada mafia, itu ada mafia, tetapi siapa mafianya ini? Karena ada undang-undangnya. Kalau mereka penimbun, mereka mafia, itu ada aturan mainnya. Jangan dibiarkan mereka itu melenggang-lenggang di atas penderitaan rakyat Republik Indonesia. Saya kira itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Saya tanya Pak John. Ya. Ya, Bos. Ya, surat ini akan kami kirimkan secepatnya insya Allah kepada pimpinan DPR. Kemudian terkait dengan dicabutnya apa tadi HET ini, harga ecer tertinggi ini, sebuah upaya untuk membuka timbunan-timbunan mungkin, tetapi harus diimbangi dengan operasi pasar harganya. Kalau dilepas begitu saja, sekarang harga minyak goreng itu hampir 47 atau 48 ribu. Yang ini adalah minyak, itu pun minyak curah loh, bukan minyak kemasan. Jadi tidak bisa hanya sekedar mencabut lalu dibiarkan. Nanti mungkin Pak Eki akan menjawab poin-poin lain. Terima kasih pimpinan. Di dalam melindungi kepentingan rakyat, konsistensi kebijakan itu sangat penting.
termasuk penetapan harga eceran tertinggi. Komoditas-komoditas yang penting, termasuk obat dan komoditas-komoditas lain, termasuk minyak goreng pada saat ini, ketika dibutuhkan oleh rakyat, maka sudah selayaknya ada kebijakan-kebijakan yang afirmasi untuk rakyat. Antara lain adalah domestic market obligation, dan termasuk adalah harga eceran tertinggi. Justru itu membuktikan bahwa pemerintah tidak berdaya ketika dia mencabut kebijakan itu sendiri. Ini sudah berbulan-bulan. Jadi itu menunjukkan pembuktian bahwa pemerintah tidak berdaya menghadapi ini. Karenanya kami ingin jelas dan tegas, jangan sampai kita menderita pada kita berada sebagai negara penghasil CPO terbesar di dunia. Yang kedua adalah, penguasa CPO ini kan hanya ada beberapa perusahaan saja. Termasuk perusahaan yang dari hulu ke hilir juga bisa dihitung. Tidak banyak. Masa pemerintah tidak bisa melakukan hal-hal yang terkait dengan kepentingan rakyat untuk menjamin keberadaan minyak goreng sesuai yang terjangkau dengan harga eceran tertinggi tersebut. Ini malah justru dicabut kebijakannya. Jadi itu adalah inkonsistensi kebijakan, dan ini sangat berbahaya di negara sebesar Indonesia ini. Demikian pimpinan, terima kasih. Terima kasih. Lagi. Saya bertanya-tanya pada di bisnis Indonesia. Sejauh ini kan ada indikasi Pak, permainan ini bukan hanya sekedar mafia, tapi juga ada indikasi dalam tanda petik partai politik bermain, karena ada indikasi mereka bisa mengumpulkan dan bisa memberikan semacam bantuan-bantuan mungkin kepada konstituen mereka gitu loh. Dan ini ramai sekali di media sosial. Bisa nggak ini dikomentari Pak? Terus yang kedua ya mungkin mirip-mirip dengan pertanyaan tadi. Langkah apa yang akan diambil untuk menghadapi mafia tadi? Kalau Bapaknya sekadar mengatakan jangan bicara, tindak dan sebagainya, mungkin ada langkah yang lebih ekstrim, mungkin lebih tepat untuk dilakukan. Apa usulan dari PKS itu aja Pak, makasih. Yang pasti PKS tidak terlibat dengan apa yang dipertanyakan tadi. Ya, yang kedua, apa langkah-langkah yang harus dilakukan? Ya, nanti kita di hak angket ini, nanti kan harus dilihat. PKS insya Allah akan membentuk tim investigasi. DPP PKS dan fraksi PKS akan membentuk tim investigasi. Dari hasil tim investigasi inilah nanti kita akan melihat. Tetapi rumusan-rumusan langkah apa yang harus dilakukan, ya pemerintah berpikir dong. Iya kan? Itu diantaranya yang sudah kami sampaikan dan kami akan nanti sampaikan. Tapi akan lebih jelas setelah terurai di balik ini ada apa, dan itu hanya bisa kami lakukan ketika dibentuk pansus angket ini tentang minyak goreng. Saya kira itu cukup ya. Ini kayak seminar aja. Terima kasih. Eko Pak dari Suara Investor. Untuk bentuk hak angket Pak, itu kan perlu tanda tangan yang cukup Pak. Kira-kira dari fraksi lain apakah sudah akan setuju Pak untuk memberikan tanda tangan juga? Yang kedua, apakah nanti target dari pembentukan pansus itu berujung pada rekomendasi untuk reshuffle kabinet pada Mendak? Terima kasih. Kalau ini berjalan lancar, tadi ada yang menanya juga, nanti apa ujungnya hak angket? Ini kan sebagai upaya dari fraksi PKS untuk melindungi dan memperjuangkan kepentingan rakyat Indonesia. Sebagai wakil rakyat, tentu fraksi PKS tidak boleh tinggal diam melihat penderitaan rakyat. Karena kami hadir di parlemen ini atas suara rakyat. Ada orang yang mengatakan tadi, nanti ujung-ujungnya tidak lanjut. Dalam perjuangan, memperjuangkan kepentingan rakyat, fraksi PKS tidak boleh pesimis dulu. Tetap harus optimis. Masalah sukses tidak sukses, memang ada kaitannya dengan fraksi-fraksi lain. Karena itu fraksi PKS ingin mengajak dan mengetuk pintu hati fraksi-fraksi lain yang merasa menderita dengan penderitaan rakyat, terutama emak-emak ini, untuk sama-sama gabung dan mendukung dibentuknya pansus angket ini. Kira-kira begitu, ya. Jadi belum banyak kita bisa simpulkan, kan baru kita mau usulkan ini. Ya. Tujuannya sebenarnya sederhana. Melindungi rakyat Republik Indonesia, kami merasa prihatin dan menderita atas penderitaan rakyat. Maka kami tidak boleh diam.
Itu sebabnya dibentuk pansus supaya terungkap secara transparan. Tadi ada yang nanya teman-teman partai politik bermain, jangan-jangan itu cuma asumsi. Iya kan? Kita kan nggak boleh berasumsi. Kita harus mengungkap secara tuntas dan transparan. Dan presentasinya mafia. Saya kira itu ya. Terima kasih ya teman-teman. Terima kasih Pak. Saya kira cukup. Ya. Itu makannya teman-teman sudah. Selamat makan malam ya. Saya pamit dulu. Terima kasih. Terima kasih Pak. Teman-teman semuanya, I love you full. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.